Halo Sobat Royal, selamat pagi dengan saya Hendra di sini ya. Oke, kembali lagi dengan video yang berbeda ya, dengan materi yang berbeda. Kali ini kita akan membahas secara teknikal dari saham-saham yang akhir-akhir ini cukup menarik ya. Yang akhir-akhir ini cukup menarik untuk kita bisa tradingkan ya. Nah, di video kali ini saya mau share sebelum saya bahas materinya, saya mau kasih tahu bahwa semua informasi yang akan nanti saya share ke teman-teman semua ini bukan ajakan untuk Anda beli atau jual. Oke ya. Konten yang akan saya share murni edukasi. Jadi please bagi teman-teman yang tetap akan mengikuti semua rekomendasi yang saya share, apapun yang teman-teman lakukan tetap menjadi tanggung jawab dari masing-masing individu ya. Oke, kita langsung saja, kita mulai dari saham-saham dari bank digital ya. Kenapa saya pilih bank digital sebagai start awal? Karena memang saham-saham ini punya kenaikan yang luar biasa sekali. Bahkan ada salah satu saham ya seperti saham BGTG ya, kemudian juga saham Bank Arto yang kenaikannya luar biasa banget ya. Oke, kita mulai dari saham Arto. Oke, kita mulai dari saham Arto. Saham Arto kelihatannya sih naiknya luar biasa sekali ya. Ini bahkan sempat menyentuh ribuan persen teman-teman. Ya, kita coba lihat berapa kenaikannya. Wow, lebih kurang sekitar 4.000 sekian ya. 4.000 sekian, 4.000% dari kenaikan yang terjadi dari awal Januari ya teman-teman ya. Ini luar biasa banget. Bagaimana dengan kondisi teknikal saat ini? Kalau saya melihat dari teknikal yang terjadi, ya, ini kondisinya harga sudah berada di all time high. Kita tidak melihat ada high yang lebih tinggi lagi, jadi kita bisa expect bahwa ini adalah all time high-nya. Oke, kemudian kalau kita bicara dari pola harga yang terjadi, maka saya melihat ada ya bentukan dari satu titik trendline yang mana kita bisa hubungkan dari titik higher low yang terbentuk di sini. Oke. Lalu pola yang terjadi selain itu adalah terjadinya flip. Di sini ada flip, kemudian dia break, kemudian turun lagi dan akhirnya break kembali. Maka level ini menjadi level yang kita bisa amati nanti. Ya, teman-teman yang tidak melakukan pembelian di awal di sini, maka ini bisa menjadi satu lokasi kita untuk bisa melakukan pembelian lagi untuk jangka pendek. Tapi untuk jangka panjang, saya melihat harga sudah sangat-sangat overpriced banget, bahkan kini pairnya sudah sangat besar sekali, jadi buat saya secara pribadi kurang menarik untuk melakukan pembelian kembali di saham Bank Arto ya. Kemudian kita lihat lagi saham yang lain, yaitu adalah BABP. Untuk BABP sendiri ya juga sama ya, kenaikannya juga lumayan signifikan dan ini juga sudah sangat mahal sekali, sudah overpriced ya. Better kalau teman-teman mau melakukan pembelian maka tunggu saja harga drop. Kita tidak tahu apakah nanti akan drop atau tidak, tapi overall level ini menjadi level terbaik kita untuk melakukan pembelian jika memang Anda belum punya saham ini ya. Anda bisa tunggu di 210. Kemudian saham yang lain kita lihat, ini adalah saham dari Bank Amar. Oke, kita lihat dari Amar. Untuk Amar sendiri kurang menarik karena sudah sempat naik ya. Harga saat ini berada di tengah-tengah. Harga sempat mantul dari area demand. Ini sebenarnya adalah level terbaik jika kita mau melakukan pembelian, karena mantul dari area demand. Dan kalau Anda melakukan pembelian di sini, maka sudah barang tentu SL Anda menjadi lebih kecil ya. Kita lihat di sini kalau Anda melakukan pembelian pada 20 Mei 2021, maka target yang mungkin akan dicapai harga adalah di kisaran 424 ya. Harga sempat rally sebentar di sini, tapi kemudian tidak mampu naik ke target, kemudian harga dibanting kembali, lalu harga tertahan lagi di area demand.
Nah, di sini juga menjadi satu tempat kita juga melakukan pembelian kembali sebenarnya. Jika Anda tidak masuk di sini ya, kita bisa melakukan pembelian kembali ketika pullback karena dia membuat satu base baru, membuat pijakan harga baru. Bagaimana dengan kondisi harga saat ini? Jika teman-teman melakukan pembelian di posisi ini di harga 302, maka teman-teman bisa meletakkan stop loss di bawah dari sini. Di mana kalau kita gunakan, kita hitung secara risk reward, ini kita ada potensi kenaikan lebih kurang sekitar 37%. Oke, kemudian berbanding dengan SL lebih kurang sekitar 18%. Buat saya, kalau saya masuk di sini itu sudah sangat telat ya, karena saya harus menyiapkan SL lebih besar sekitar 18%. Ya, tempat terbaik tetap adalah di sini ya, pada 19 Juli 2021. Ini level terbaik, the best price di sini. Oke. Kalau ini harga turun lagi di sini, ini adalah retest berikutnya, maka saya masih berani untuk melakukan pembelian kembali di retest berikutnya karena saya punya batasan risiko yang jauh lebih kecil. Di sini lebih kurang sekitar oke, kita lihat di sini. Oke, sekitar 18% juga ternyata ya, sekitar 18% juga, tetapi batasan harga yang menjadi batasan stop loss menjadi level maksimal penurunan ya. Artinya ini adalah level maksimum penurunan. Dan ada potensi besar masih akan lanjut naik sampai di harga 422. Oke, ini adalah saham dari Bank Amar. Kemudian kita lihat lagi Bina, oke, Bank Ina. Bank Ina ini sudah kenaikannya luar biasa sekali, sangat tinggi ya. Saya tidak tertarik untuk melakukan pembelian kembali di posisi ini ya. Saya tidak tertarik untuk melakukan pembelian lagi di situ. Oke, maka tempat terbaik saya untuk melakukan pembelian, saya akan nunggu di sini di harga 2280. Apakah ini akan turun kembali dalam waktu pekan depan atau mungkin beberapa bulan kemudian, kita tidak tahu, tapi yang jelas level ini menjadi level terbaik kita untuk melakukan pembelian. Ya, ini karena harga mulai murah ya, harga murah pada saat di sini. Tapi kalau Anda melakukan pembelian di sini, maka ini harga sudah sangat mahal, sudah overpriced. Kemudian kita lihat lagi BBKP, kita lihat ya BBKP. Untuk Bank Bukopin sendiri, ya untuk Bank Bukopin sendiri harga sudah kenaikan luar biasa di sini ya, dari start dari Maret 2020 kemudian menyentuh left shoulder dan akhirnya saat ini harga jatuh kembali di sini. Oke, bagaimana dengan kondisi harga saat ini? Untuk melihat kondisi harga saat ini, saya masih melihat ada potensi kenaikan, teman-teman. Masih ada potensi kenaikan di sini ya, di harga ini, karena dia membuat satu konfirmasi PA di sini ya, teman-teman. Bagaimana dengan batasan stop loss? Jika Anda melakukan posisi pembelian pada level ini, maka kita bisa meletakkan stop loss di bawah ini, lebih kurang at least sekitar 27%. 23% lumayan besar ya jika Anda melakukan transaksi. Oke, nah ini disesuaikan dengan risk profile masing-masing. Bagaimana dengan target? Target yang mungkin akan menjadi target realistis, saya melihat di sini. Oke. Ini lebih kurang sekitar 18% berbanding sekitar 20% berbanding dengan SL 23%. Berarti ini risk reward 1:1. Oke, kurang menarik buat saya secara pribadi karena risk reward-nya tidak terlalu bagus. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi alasan saya tidak melakukan pembelian di posisi ini? Karena harga sudah menyentuh target maksimal dari kenaikan harganya mestinya. Ya, ini adalah entry pullback, konsepnya adalah late retest. Ya, tempat terbaik sebenarnya untuk melakukan posisi retracement sebenarnya adalah ketika terjadi kenaikan yang tidak terlalu jauh ya, teman-teman ya. Mungkin kalau misalkan kita contoh gambar di sini, saya asumsikan ini belum terjadi, maka level ini menjadi the best level untuk kita bisa melakukan pembelian kembali. Oke, jadi kita bisa expect
harga untuk turun di sini, kita bisa entry untuk quick retest, kemudian target pada level dari left shoulder. Tapi dalam contoh kasus kali ini di BBKP, harga sudah keburu hit target dan kurang menarik buat saya untuk melakukan pembelian kembali di saham BBKP ya. Kemudian kita lihat yang lain, yaitu saham dari kode bank ya. Oke, kita lihat saham dari kode bank, atau kita sebutnya sebagai Bank Aladin. Bank Aladin kenaikannya luar biasa sekali di sini, tetapi secara chart ini kurang menarik buat saya secara pribadi, karena secara teknikal juga baru terbentuk bentukan dari chartnya yang terlihat dari 1 Februari 2021 ya, dan harga juga sudah overpriced, pairnya juga sudah terlalu besar, jadi hindari untuk Anda melakukan trade di kode bank ya, di saham bank. Kemudian kita lihat lagi di bank ini, yaitu ada di BKSW. Oke, BKSW. Untuk BKSW sendiri, harga sudah berhasil breakout. Oke, sudah berhasil breakout, dan ini sangat menarik buat saya secara pribadi, karena dia baru memecahkan level ya, barrier levelnya. Buat Anda yang mungkin tidak sempat melakukan pembelian karena harga sudah keburu arah kemarin ya teman-teman, jangan FOMO untuk Anda melakukan pembelian di sini, karena ini bukan best price. Teman-teman bisa tunggu di harga 218 untuk menunggu pullback ya. Kalau Anda melakukan pembelian pada harga di 260, maka pastinya SL jadi lebih besar ya. Jadi selalu pertimbangkan terlebih dahulu sebelum masuk, sudah diukur terlebih dahulu resikonya seberapa jauh. Kalau Anda melakukan pembelian pada harga di 260, maka pasti SL Anda lebih kurang sekitar 23%. Ya, pertanyaannya apakah Anda sanggup dengan risiko 23%? Jadi jika Anda punya modal 1 juta, maka apakah Anda sanggup dengan loss sebesar 230.000? Ya. Nah, makanya saya bilang bahwa level ini menjadi level terbaik. Kalau Anda melakukan pembelian di sini, maka at least sekitar 8%, maka resiko yang Anda korbankan, kalau Anda punya modal 1 juta, maka ini adalah risiko sekitar 82.000. Ya. Sangat kecil sekali dibandingkan kalau Anda melakukan pembelian saat harga sudah sampai pada 260. So, lebih baik tunggu di 218 ya. Kemudian kita lihat lagi bagaimana dengan BBYB ya. Oke, BBYB. Kita lihat BBYB juga sudah naik sangat tinggi sekali teman-teman, di mana ini sudah menyentuh level target, maka hindari untuk tidak melakukan pembelian lagi di saham BBYB. Ya, tempat terbaik sebenarnya berada pada 390 di sini. Jadi ketika harga naik ke atas, kita bisa break and retest di sini, kemudian naik ke atas. Di sini kita bisa menunggu konfirmasi PA, karena ini adalah entry late retest di sini. Ya, Anda bisa menunggu konfirmasi PA dan kita bisa melakukan pembelian kembali. Secara kebetulan berada di flip ya, berada di flip. Oke, jadi hindari dulu untuk melakukan pembelian di saham dari BBYB. Kemudian AGRS. Oke, AGRS kita lihat. AGRS cukup menarik ya. Saya juga sudah melakukan pembelian kemarin beberapa hari yang lalu ya, pada harga di sini. Oke, pada harga di sini. Karena saya melihat di sini ada base, oke, kita bisa melakukan pembelian tepat. Jadi jika teman-teman melakukan pembelian di sini, maka sudah otomatis SL Anda jadi lebih kecil, teman-teman. Ya, berapa risiko yang kita bisa dapetin di sini? Lebih kurang sekitar 11%. Kalau Anda melakukan take profit di sini harusnya sudah 33%, dan ini sudah sangat lumayan sekali ya. Dan kita lihat dari level ini ada gap yang terjadi, maka level ini menjadi target ya terdekat dari harga saat ini. Ya, saat video ini dibuat, ini menjadi target terdekat dari harga. Jadi hati-hati buat teman-teman yang saat ini mau melakukan pembelian lagi, harga sudah hampir sampai di targetnya. Next, target yang berikutnya kalau ini jebol TP1 di 302, maka target berikutnya ada di sini. Ya, di flip juga. Ya.
Lalu target berikutnya kalau ini jebol, maka area ini target ketiga, dan jika jebol lagi maka ini menjadi TP keempat. Ya, ini adalah saham dari AGRS. Oke, saham dari AGRS. Dan teman-teman bisa lihat di sini bagaimana ini sangat cantik sekali ya. Harga sempat turun ke bawah di sini, tapi kemudian harga mantul kembali, ya mantul kembali di sini. Dan ini kita bisa melakukan pembelian. Ya, lihat begitu terjadi ARB yang lumayan beberapa kali di sini, kemudian terjadi penurunan yang tajam, maka sebenarnya kita bisa melakukan pembelian kembali di level ini. Ya, seperti itu. Jadi ini menjadi first target, ini menjadi second target, ini target ketiga. Ya, apakah ini akan jadi target ketiga kenaikannya? Bonus kita tidak tahu. Ya, bisa saja ada peluang besar untuk terjadi kenaikan jika memang para retail trader, baik investor investor ataupun trader melakukan pembelian dan punya akumulasi yang cukup besar, ya maka harga kemungkinan akan naik ya. Apalagi kalau didukung dengan bid offer yang lumayan tebal, biasanya menjadi trigger harga semakin naik. Kemudian kita lihat lagi AGRS sudah, BBHI kita lihat BBHI, Alobank. Nah ini juga harga juga sudah terlalu mahal, saya tidak begitu tertarik untuk melakukan pembelian kembali di sini. Shadow yang terjadi di monthly memberikan indikasi bahwa terjadi dorongan dari seller, maka ada peluang besar harga untuk kembali lanjut turun di area ini. Teman-teman bisa melakukan pembelian lagi di level ini di harga 1320 ya. Kita tidak tahu apakah minggu ini atau minggu depan. But level ini menjadi level terbaik kita untuk melakukan pembelian kembali di saham BBHI. Kemudian saham yang lain kita lihat Baca. Oke, kita lihat Baca, Bank Capital. Bank Capital saya juga sudah melakukan pembelian. Ya, saya sudah dapat sekitar 20% lebih, ya 25%. Dari start saya melakukan pembelian di sini karena di sini ada base, maka target yang mungkin akan dicapai harga berada pada 656. Oke, kita lihat berapa jika Anda melakukan pembelian di sini secara risk rewardnya. Wow, ini sangat besar sekali ya teman-teman ya. Kalau Anda melakukan pembelian di sini, at least lebih kurang sekitar 8% aja Anda stop loss, dan risk rewardnya sekitar 61%. Worth it banget, sangat worth it banget. Kemudian kita lihat lagi BBHI udah oke, Baca oke, BVIC kita lihat BVIC. Untuk Bank Victoria, overall Bank Victoria tertahan dari left shoulder di sini, ya. Tertahan dari left shoulder, ada peluang besar harga untuk naik, dan kita lihat harga sempat sideways dari April 2021. Oke, teman-teman bisa menunggu sampai adanya bid offer yang lumayan besar untuk jadi trigger untuk kenaikan. Anda bisa melakukan pembelian ya. Bagaimana dengan posisi stop loss? Untuk posisi stop loss kalau Anda melakukan pembelian di sini, maka ini SL-nya lebih kurang sekitar 21% dengan target kenaikan at least sekitar 32%, 1 banding 1 lebih ya. Buat saya jika saya melihat gambar ini dari chart dari BVIC, saya tidak akan masuk ya, karena SL juga lumayan besar sekitar 21%, dan ini harga sudah agak sedikit telat ya untuk masuk. Karena tempat terbaik kita untuk melakukan pembelian sebenarnya berada di sini ya. Di sini pembeliannya di retest pertama, retest 2 atau retest 3 Anda bisa melakukan pembelian. Level ini menjadi level terbaik kita melakukan pembelian. Oke, karena ini dekat dengan left shoulder. Kemudian kita lihat lagi INPC. INPC. Untuk NPC ini sendiri, oke, ini sudah breakout dari posisi dari barrier levelnya, maka ada potensi besar harga untuk lanjut rally lagi ya. Ada potensi kenaikan sebesar 28%. Namun teman-teman, jika Anda sudah telat untuk masuk, maka lebih baik menunggu untuk pullback terlebih dahulu ke area ini. Pertanyaannya, apakah ini akan benar-benar turun terlebih dahulu kemudian lanjut naik? Kita tidak tahu.
Bisa saja ini akan turun. Kalau ini turun, ini menjadi the best price kita untuk masuk. Kemudian kita bisa expect ke sini, ya, ke harga 233. Berapa kira-kira stop loss yang kita bisa dapetin? Stop loss yang kita gunakan lebih kurang sekitar 5%. Oke, dengan target 31%, sangat worth it banget. Oke. Ini bisa saja tidak sampai tidak koreksi ya, bisa saja langsung terbang. Oke. Ini kalau Anda langsung pembeli di situ, maka Anda harus siap dengan risiko sekitar 11%. Ya. Apakah Anda punya risiko yang sebesar itu? Kalau Anda siap dengan risiko sebesar itu, maka Anda bisa melakukan pembelian, ya, pada posisi ini. Nah, mari kita lihat apakah kita bisa mendapatkan konfirmasi PA kalau kita menggunakan time frame kecil, pakai time frame M1 atau M5. Dan ternyata ketika saya melihat di time frame M5 atau M1, saya melihat di sini ada base, teman-teman. Ya. Dan kemarin saya melakukan pembelian di sini karena saya telat untuk masuk, maka saya ambil harga terbaiknya di harga 182. Ya, tapi jika memang ini nanti turun lagi di sini, maka teman-teman bisa melakukan pembelian. Ya. Jadi ada tiga tempat Anda bisa entry langsung di sini dengan SL di bawah, atau Anda menunggu sekalian nunggu di bawah dengan harga yang murah. Ya, ini di saham INPC. Bagaimana dengan saham yang lain di BTPS? Kita lihat BTPS, Bank BTPN Syariah. Bank BTPN Syariah ini lumayan drop sangat signifikan sekali, tetapi saya melihat ada satu level yang menarik yang teman-teman bisa tunggu. Reaksi harga di sini, teman-teman bisa nunggu konfirmasi PA atau Anda menunggu bid offernya tebel dulu untuk Anda bisa masuk. Untuk saat ini saya melihat di saham BTPS belum ada konfirmasi harga, so ini menjadi pantauan, area pantauan buat kita, ya. Anda bisa pantau di level ini di 2200 untuk lihat bagaimana nanti harga, apakah dia ada rejection yang terjadi. Jika mungkin ada rejection terjadi atau mungkin ada base baru terbentuk, maka itu jadi signal yang baik sebagai konfirmasi PA. Kemudian kita lihat lagi di BGTG. BGTG ini juga sangat menarik karena saya juga sudah dapat profit lebih kurang sekitar 100% di sini. Ya. Ini adalah the best price saat harga sebelum terjadi. Kita asumsikan ini belum terjadi, teman-teman, maka ini menjadi level terbaik kita untuk melakukan pembelian, ya. Karena dia dekat dengan batas-batas harga. Walaupun memang ini entry-nya adalah entry dari late retest, tetapi dia membuat base baru. Teman-teman bisa tunggu reaksi harga di area ini, dan ketika terjadi begini, ketika dia membuat base baru ini, maka kita bisa entry on pullback di sini, ya. Dengan target kenaikan harusnya di sini, ya, di area supply. Tapi kemudian harga sempat koreksi di sini, ya, kemudian rally kembali ke atas dan akhirnya nge-break. Nah, melihat situasi seperti ini di saham BGTG di harga 306, maka saya putuskan untuk tidak melakukan pembelian kembali. Dan hati-hati buat teman-teman, ya. Saya anjurkan untuk tidak melakukan pembelian lagi karena harga sudah sangat tinggi sekali di sini, teman-teman. Kalau Anda mau melakukan pembelian, tunggulah di harga terbaik dan Anda bisa menunggu di harga 218 sekian, ya, di area ini menjadi level terbaik kita bisa melakukan pembelian kembali. Anda bisa tunggu reaksi harga untuk kita bisa ambil buy lagi, ya. Secara kebetulan juga berada di level support resisten. Kita lanjut, BGTG sudah, kemudian kita melanjut ke BNBA. Untuk BNBA ini sendiri, ya, untuk BNBA sendiri harga sudah berada di area supply, so ini tidak merupakan sebuah level terbaik kita untuk melakukan pembelian. Teman-teman yang ketinggalan untuk melakukan pembelian di saham BNBA bisa tunggu di harga 605. Ya, saya juga lagi pantau apa yang akan dilakukan oleh harga, tetapi at least saya sudah dapat gambaran bahwa harga ini menjadi level terbaik saya untuk melakukan pembelian di 50 sampai 605. Kemudian kita lihat lagi di saham dengan market cap besar, kita lihat di saham BBRI. Oke, kita lihat saham BRI. Untuk saham BRI sendiri, buat saya pribadi kurang menarik, ya, karena harga tidak berada pada level terbaik, kemudian harga sudah membuat all time high di sini, ya. Oke, all time high. Ya, kalau Anda mau melakukan pembelian,
bisa tunggu di 2810 jika Anda adalah seorang trader. Jika teman-teman adalah seorang investor, Anda mau nabung saham, maka pilihan dari saham-saham blue chip dari bank menjadi pilihan defensif ya. Saham defensif menjadi pilihan terbaik Anda untuk melakukan investasi, terutama di saham-saham blue chip. Dalam hal ini adalah saham dari Bank BRI. Lanjut kemudian saham-saham dari Bank BNI, ya hampir mirip polanya, tetapi harga sudah break dari support resistennya, maka saya bisa expect harga untuk lanjut turun kembali sini. Di 2630 menjadi target kemungkinan penurunan untuk saya melakukan pembelian dan saya akan hold jangka panjang. Ya, saham BNI sangat menarik, saya akan pantau. Ya, saya akan hold untuk investasi di saham BNI. Kemudian bagaimana dengan saham BBCA? Saham BBCA harga saat ini berada di area demand dan ini sudah mantul sebenarnya di tanggal 2 Agustus kemarin. Ya, kalau Anda adalah tipikal seorang trader, maka harusnya ini menjadi TP terdekat untuk Anda take profit ya. Buat saya kurang tertarik untuk melakukan pembelian di saham BCA di sini. Oke, saya tunggu jika ini mampu break. Kalau ini mampu break, maka bisa saja saya akan melakukan pembelian. But overall untuk saham BCA saya kurang tertarik. Ya. Kemudian bagaimana dengan saham Bank Danamon BDMN? Oke. Untuk Bank Danamon, nah ini dia Bank Danamon. Ini harga sudah berada di the best price di sini ya. Ini harga sudah sangat murah sekali. Teman-teman yang belum dapat peluang buy di Bank Danamon, Anda bisa masuk di Bank Danamon di sini ya. Dengan batasan resiko stop loss di area ini. Nah, apakah Anda siap dengan resiko sebesar 42%? Kalau Anda siap dengan risiko 40%, maka Anda bisa masuk. Tapi jika Anda tidak siap, maka lebih baik hindari saham Bank Danamon. Jadi sesuaikan dengan risk profile masing-masing teman-teman semua. Ya, untuk saham Bank Danamon ini, saya pikir ini adalah saham yang bisa di hold jangka panjang. Ya, teman-teman bisa hold jangka panjang. Ini bukan saham untuk jangka pendek. So, Anda bisa hold untuk beli pembelian dari sekarang saham Bank Danamon. Bagaimana dengan saham yang lain? Kita lihat Bank Mandiri. BMRI. Untuk Bank Mandiri, harga sudah kena di area supply, hidden supply tepatnya. Oke, kemudian harga turun, maka next targetnya adalah di kisaran 5.100. Ya, 5.100. Bank Mandiri pun saya kurang tertarik untuk melakukan pembelian di harga saat ini. Tapi jika saya mau hold jangka panjang, maka ini menjadi tempat terbaik saya untuk beli di harga 4.550. Ya, jadi dari 4 saham BCA, BRI, BNI, dan BCA semuanya saya masih wait and see sampai saya dapetin harga termurahnya. Oke, dan saya akan hold jangka panjang untuk investasi. Kemudian kita lihat BNGA, saham Bank Niaga. Untuk saham Bank Niaga, harga saat ini berada di tengah-tengah areanya. Kurang menarik buat saya secara pribadi ya. Kalau Anda mau melakukan pembelian, seharusnya di sini areanya untuk melakukan pembelian di harga 495. Ya, kenapa? Karena kalau Anda melakukan pembelian di harga 980, maka targetnya ini sudah tidak terlalu ideal ya. Apalagi saat ini harga berada di tengah-tengah dari harganya. Kemudian kita lihat saham PNBN. Oke, PNBN, saham Bank Pan. Untuk PNBN, ini harga bergerak ranging. Oke, ranging di sini, maka kurang menarik buat saya. Saya tidak akan melakukan pembelian di PNBN karena chartnya juga kurang cakep ya. Kita lihat lagi Bank PNBN udah, BNI udah, sekarang BNI, Bank Permata. Untuk Bank Permata ini sendiri, kita bisa tunggu di 1475 ya. Kenapa saya tidak menyarankan teman-teman melakukan pembelian di 1975? Karena ada shadow yang terjadi dan ini sudah hit target. Oke, ini sudah hit target dari target swing high-nya. Oke. Dan teman-teman kalau mau melakukan pembelian, better tunggu di 1475. Ya, jangan di area ini ya, teman-teman ya. Kenapa? Karena di 1475 kita lihat di sini ada RA split. Oke. Kemudian kita lihat lagi di
Hmm, apalagi di BRIS. Oke, ini adalah saham yang banyak sekali diminati oleh para pelaku pasar ya. Kalau kita lihat di saham BRIS sendiri, saya kurang tertarik untuk melakukan pembelian karena harga sudah kena target. Seharusnya kalau Anda melakukan pembelian di sini, ini menjadi target kenaikan harganya ya. Jika Anda mau melakukan pembelian, maka Anda bisa tunggu harga untuk balik lagi di 1870, itu pun harus nunggu reaksi harga, oke? Jadi harga kemungkinan yang terjadi akan pingpong bolak-balik di area ini. Sampai ada satu signal dia membuat engulf break dari satu base ini, maka kita bisa melakukan pembelian lagi untuk begini. Ya. But overall, BRIS ini saya masih wait and see. Bagaimana dengan saham Agro, Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga? Untuk Bank Agro juga sama, saya kurang tertarik untuk melakukan pembelian dari harga 2.580 karena harga sudah overpriced, PER-nya juga sudah terlalu tinggi, maka kalaupun memang saya maksa untuk melakukan pembelian, maka saya tunggu di flip di harga 1.710. Kemudian kita lihat saham yang lain adalah Bank BJTM. Ya, ini adalah saham-saham daerah. Untuk saham BJTM, ya, untuk saham BJTM ini sendiri, teman-teman bisa tunggu di harga 600, oke? Di harga 600 ini menjadi level terbaik Anda untuk melakukan pembelian, ya. Nah, Anda lihat di sini kelihatan adalah ada bulat-bulatan ini secara histori ini adalah SSR, signifikan support resisten. Jadi ada dua skenario, Anda bisa menunggu untuk di sini reaksi harga atau mungkin di sini sekalian di harga 580. Jika Anda melakukan pembelian di harga ini, di harga sekitar berapa? Sekitar 625, maka tempat terbaik peletakan stop loss Anda berada di bawah sini, teman-teman ya. Di harga lebih kurang di 540 dengan target kenaikan ya pendek di sini sebagai TP1 15%, atau kalau Anda mau target jangka panjang maka ini menjadi target 53%. Ya, di all time high-nya menjadi target maksimum kenaikan harga untuk jangka panjang. Kemudian bagaimana dengan saham yang lain? Kita lihat dari Bank Banten. Oke, BEX. Untuk BEX kurang menarik ya. Saya kurang tertarik untuk melihat BEX karena lihat dari grafiknya seperti ini ya. Tapi jika Anda pada saat Anda membeli harga itu di sini, di harga sekitar 64, maka ini sebenarnya dapat harga terbaik karena berada pada flip, pada left shoulder tepatnya ya, pada left shoulder. Dan ini sempat sideways sangat lama sekali ya, dari Januari hingga Agustus, dan harga saat ini bergerak ranging. Tetapi kita juga melihat harga tertahan dari base. Jika Anda tetap mau maksa untuk masuk, maka ini menjadi batasan resiko yang mungkin harus Anda terima. Batasan stop loss-nya lebih kurang sekitar 21%. Buat saya secara pribadi, SL dengan sebesar 21% ini lumayan besar, so saya tidak akan masuk di saham BEX. Ya, jadi Anda harus siapkan dulu resikonya seberapa besar. Atau kalau mau dapetin SL terbaik, maka Anda harus siapin SL di 36%. Ya, di sini. Ini merupakan tempat SL terbaik. Ya, SL terbaik di level ini. Kemudian saham terakhir ya, kita lihat di BJBR. BJBR. Untuk BJBR ini sendiri, harga sudah kena target. Oke, harga sudah kena target ketika harga naik dari area support di sini. Oke, maka harusnya ini menjadi satu titik target. Dan saat ini harga berada di tengah-tengah areanya. Pilihan saya tidak melakukan pembelian di BJBR karena harga sudah hit target. Maka entry yang Anda lakukan ini adalah entry late retest. Ya. Kalau Anda mau melakukan pembelian seharusnya kalau misalkan ini belum terjadi, teman-teman, kalau ini belum terjadi, maka base ini terbentuk, kita bisa entry quick retest di sini dengan expect harga untuk lanjut naik. Dan ternyata ya, akibat banyaknya pembelian dari para pelaku pasar membuat volume semakin besar dan akhirnya harga naik lebih tinggi dan sudah hit target. Ya. Oke, saya pikir untuk sesi kita untuk obrolan dari saham-saham bank cukup sekian. Saya pikir semoga bermanfaat buat teman-teman semua.
Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Tolong bantu share channel ini agar membantu teman-teman yang lain. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye.